Halo kawan kawin, balik lagi di channel kami, Awal Mula. Penasaran gak kalian kawan kawin gimana nasib kita sekarang seandainya alat komunikasi jarak jauh atau yang kita kenal dengan telepon itu tidak ada sama sekali? Bagaimana kehidupan kita yang sekarang jika telepon itu tidak ada? Dan konten saya kali ini akan membahas tentang salah satu tokoh inspirasi dunia di mana ia menemukan alat komunikasi jarak jauh atau yang kita kenal dengan nama telepon yang sekarang sudah bereinkarnasi dengan berbagai macam nama dan kecanggihan kawan kawin. Berbicara tentang telepon, siapa nama tokoh inspirasi yang menurut kalian yang akan saya bahas kali ini kawan kawin? Yang tahu tolong tulis di kolom komentar, nanti saya bakal kasih merchandise. Baik kawan kawin, jadi kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh inspirasi yang menemukan telepon atau alat komunikasi jarak jauh yang bernama Alexander Graham Bell. Jadi kawan kawin, Alexander Graham Bell merupakan seorang ilmuwan, penemu sekaligus guru yang berasal dari Skotlandia. Ia sangat terkenal karena karyanya dalam mematenkan telepon dan membuat sebuah perusahaan yang kita kenal namanya itu AT&T atau American Telephone and Telegraph, yang ada hubungannya sama si Philo Farnsworth kemarin, si pencipta televisi. Lahir dari seorang ahli fonetik dan logopedis terkenal bernama Alexander Melville Bell dan seorang ibu yang juga merupakan seorang ahli tata bahasa dan pelukis yang tunarungu. Skill orang tuanya ini sangat berpengaruh kepada si Alexander Graham Bell dalam minat bahasa, suara, dan pendidikan orang tunarungu kawan kawin. Ayahnya menciptakan sistem visible speech namanya, yaitu bukan sebuah alat, cuman sebuah media komunikasi untuk membantu orang tunarungu dalam berbicara. Sementara ibunya yang tunarungu, yang memang sudah bawaannya tunarungu, itu memberikan motivasi kuat dalam pekerjaan si Alexander Graham Bell ini. Pantes saja si Alexander Graham Bell pinter banget. Ya orang ibu bapaknya juga orang pinter. Tapi bukan dukun. Alexander Graham Bell itu lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Di mana saat itu Edinburgh berada dalam periode transisi yang drastis kawan kawin. Ditandai dengan kontras tajam antara kemewahan Newton dan kekumuhannya Old Town. Serta dampak langsung dari kelaparan atau yang biasa dikenal saat itu tuh Great Famine, di mana sebuah perkotaan itu mengalami kemiskinan dan kelaparan. Kota itu dulu mengalami krisis sanitasi, kesehatan, dan perumahan yang parah sebelum perbaikan besar-besaran dilakukan pada akhir abad ke-19 kawan kawin. Si Alexander Graham Bell ini mempunyai dua saudara kawan kawin, dan kebetulan saudaranya laki-laki semua. Kakaknya bernama Melville James Bell, lahir di tahun 1845. Sedangkan adik bungsunya itu bernama Edward Charles Bell yang lahir pada tahun 1848. Jadi memang kawan kawin jeda lahir si Alexander Graham Bell ini dengan saudaranya itu nggak jauh-jauh banget. Berarti itu orang tuanya memang hobi bercocok tanam seperti itu kurang lebih kawan kawin ya. Terlahir sebagai anak kedua dengan nama Alexander Bell, bikin ia agak iri ke kakak sama adiknya ini. Jadi kayak membandingkan namanya gitu. Nama aku kok cuman 2 kata doang, sedangkan kakak dan adikku 3 kata gitu, kayak nggak ada nama tengahnya dia gitu. Makanya si Alexander Graham Bell ini tadinya yang bernama Alexander Bell itu komplain ke bapaknya kawan kawin. Saat usia 10 tahun, ia mengajukan permohonan kepada ayahnya untuk memiliki nama tengah seperti dua saudaranya ini. Dan di ulang tahunnya yang ke-11, ayahnya menyetujui dan mengizinkannya mengadopsi nama Graham. Di mana nama Graham ini diambil dari nama Alexander Graham yang merupakan seorang warga Kanada yang dirawat oleh ayahnya yang sudah dianggap sudah menjadi bagian dari keluarga.
Ternyata si penemu telepon ini orangnya irian banget kawan-kawan. Itu sekelas penemu aja irian banget, apalagi kita ya sama saudara kita. Gimana enggak kita saling baku hantam perkara makanan sama duit. Oke, lanjut kawan-kawan. Jadi awal pendidikan Alexander Graham Bell ini berpusat pada homeschooling yang intensif dari ayahnya. Jadi si ayahnya ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat pada sains dan suara. Jadi ayahnya sendiri itu yang menekankan pemecahan masalah dan eksperimen dengan suara dan mekanisme bicara sejak usia dini kepada Alexander Graham Bell. Mungkin si bapaknya Alexander Graham Bell tuh bilang gini nih ke Alexander Graham Bell. Jadi misalnya saya bapaknya nih, udah lo ngapain sekolah, sini gue cekokin ilmu sains ya, bilangnya kayak gitu ya. Terus si Alexander Graham Bell ini kayak nurut aja gitu kawan-kawan, seperti itu. Sekian tahun berlalu, saat umur 11 tahun mungkin si Alexander Graham Bell ini boring di rumahnya belajar dengan ayahnya ya. Jadi kayak ibarat di mana-mana orang belajar kan butuh sosial gitu, butuh temen, butuh ngelihat guru yang lain, nggak bapaknya melulu. Jadi di saat itulah si Alexander Graham Bell ini agak boring dan coba minta ke ayahnya untuk disekolahin ke sekolah negeri saat itu kawan-kawan. Dan sekolah itu kalau nggak salah namanya Royal High School yang ada di Edinburgh. Namun secara akademis si Alexander Graham Bell ini jauh sekali dari harapan kawan-kawan. Ia lebih suka membaca buku sains dan memecahkan masalah ketimbang belajar mata pelajaran yang menurut dia sangat kaku di sekolah negeri seperti itu kawan-kawan. Saat bersekolah di Royal High School itu nggak lama, jadi dia cepat boring orangnya. Keluarlah dia. Selama beberapa bulan ia minta lagi ke ayahnya buat disekolahin di sekolah swasta. Tapi sama saja kawan-kawan, ia tetap boring dengan pelajaran yang menurut dia kurikulumnya sangat kaku saat itu. Tepat memang Alexander Graham Bell. Ya, kali ini saya sangat setuju dengan Alexander Graham Bell. Jadi memang kita seharusnya ya menurut saya juga nggak harus kita mempelajari semua mata pelajaran di sekolah itu. Seharusnya ada sekolah di mana yang memfasilitasi si anak ini hobinya apa, terus kira-kira potensinya ke depan itu apa. Jadi satu fokus yang dikhususkan untuk satu anak. Jadi kelihatan nanti dia bakal jadi apa. Biar nggak kayak sekarang kita sekolah formal berapa tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah berapa tuh, udah 12, ditambah kuliah 4 tahun kalau bener, kalau nggak bener 6 tahun tuh lebih. Sekitar 16 tahunan kita cuman ngabisin waktu buat belajar yang nggak ngejamin kita bakal jadi apa. Jatuhnya kita kebanyakan jadi yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut kawan-kawan. Jadi suatu hari si Alexander Graham Bell ini saat berumur 12 tahun, ia sedang bermain di salah satu gudang atau pabrik temannya yang bernama Ben Hartman. Jadi di situ dia ngelihat langsung bagaimana proses penggilingan sebuah tepung, atau saat itu yang dikenal namanya flour mill kalau nggak salah di pabrik tersebut. Si Bell ini menyadari bahwa proses memisahkan kulit gandum dari bijinya secara manual itu sangat lambat dan melelahkan. Karena si Ben Hartman adalah sahabat dia satu-satunya dan ia juga care sama si sahabatnya ini, jadi ia membantu membuatkan alat sederhana menggunakan dayung berputar dan sikat kawat untuk membantu mengupas kulit gandum secara cepat dan efisien kawan-kawan. John Hartman selaku bapaknya si Ben ini ngerasa senang banget udah dibuatin alat untuk mengupas kulit gandum. Jadi ia sangat berterima kasih kepada si Alexander Graham Bell. Berkat bantuannya dia, jadi pekerjaan di situ sudah mulai meningkat untuk kecepatan waktunya, lebih efisien lah, kurang lebih seperti itu. Dan sebagai tanda terima kasih, si John Hartman ini memberikan sebuah gudang kecil untuk Alexander Graham Bell melakukan eksperimen atau apa saja yang ia inginkan selama itu hal positif dalam sebuah penemuan. Jadi kayak dia memfasilitasi si Alexander Graham Bell ini, nih gudang buat ente nih, buat ente bereksperimen. Ini kan dia udah ngebuatin alat, jadinya dia tahu kalau si Alexander Graham Bell ini berpotensi dalam bidang itu kawan-kawan.
Di umur yang masih sangat muda, ia menciptakan alat untuk mengupas kulit gandum. Menurut saya itu sudah wow banget kawan kawin. Ya dibandingkan kita ya, dengan zaman sekarang. Umur segitu belasan kita masih sibuk main game doang. Dia mah udah nyiptain alat. Kayak produktif banget gitu menurut saya. Hebat. Keren sih Alexander. Dan pada usia 16 tahun, ia mulai mendalami mekanisme bicara dan sebuah bidang ilokusi namanya. Jadi dia terinspirasi oleh ibunya yang agak tuli. Ini belum tuli beneran, baru agak tuli. Jadi si Alexander Graham Bell ini bakal didengar ngomong sama ibunya kalau dia ngomong dengan jarak dekat di telinga ibunya. Kalau nggak gitu ibunya nggak bakal denger. Jadi si Alexander Graham Bell ini mikir gimana caranya membuat alat agar bisa berkomunikasi tanpa harus berdempetan banget kayak gitu. Gitu maksudnya sebenarnya Alexander Graham Bell itu dulu. Jadi buat yang nggak tahu apa itu ilokusi, ilokusi adalah tindak tutur atau fungsi yang terkandung dalam ucapan, yaitu maksud atau niat si penutur saat mengatakan sesuatu yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan seperti memberi perintah, berjanji, atau minta maaf, atau menyatakan sesuatu. Bukan sekedar mengucapkan kata-kata saja juga. Pokoknya kayak bebas lah mau ngucapin apa aja bisa pakai ilokusi. Jadi kayak semacam penerjemah itu kawan kawin. Ini kalau kita sering nonton siaran berita itu kan ada kolom kotak kecil pojok kiri biasanya ada orang yang ngomong kayak gini. Kayak pakai bahasa isyarat itu loh. Itu ilokusi namanya kawan kawin. Oh ya kawan kawin, jadi si Alexander Graham Bell ini juga ternyata hobi musik. Dia suka iseng buat alat musik dari perabotan rumah tangga. Kalau di Konoha ini mah mirip sama Dede Noy. Tahu Dede Noy nggak? Yang main drum pakai perabotan rumah tangga. Bukan perabotan sih, dia pakai ember ya kalau nggak salah, sama apalah gitu, panci. Dan sama ini si Marissa Sutanto, drummer cewek yang pakai panci, kemudian sigon, kuali, terus apa namanya? Spatula, pokoknya perabotan rumah tangga ya pakai sama si Marissa Sutanto ini. Keren. Ini kalau di Indo, kalau di Konoha loh ya, mirip sama mereka. Selain musik, ia juga mengembangkan bakatnya di bidang ventriloquy. What? Yang nggak tahu apa itu ventriloquy, jadi ventriloquy adalah seni pertunjukan di mana seorang penampil atau ventriloquist itu menciptakan ilusi bahwa suara berasal dari suatu objek atau boneka tanpa menggerakkan bibir. Jadi dia membuat seolah-olah si objek ini atau boneka ini yang berbicara. Jadi kawan kawin saya udah siapin boneka buat nyontohin ke kalian apa itu ventriloquy. Jadi ventriloquy itu contohnya seperti ini. Jadi saya ngomong tapi seolah-olah boneka ini yang ngomong, padahal saya nggak gerakin bibir gitu. Jadi suara tetap keluar dari saya, cuman ilusinya si boneka ini. Kayak contohnya kayak gini. Ini saya mingkem ya. Halo kawan kawin, gimana kabar kalian? Kalian sehat nggak sih? Jangan lupa like, subscribe ya. Aduh, kurang lebih seperti itu kawan kawin, karena saya bukan master ventriloquy. Kalau yang anak 90-an pasti langsung inget sama boneka Susan yang dulu sering ditampilkan oleh Kak Ria Enes. Ingat nggak? Pasti ingat lah kalau anak 90-an. Tepat pada tahun 1863, Alexander Graham Bell itu mulai mengajar sebagai guru di salah satu akademi yang bernama Westonhouse Academy yang berada di Elgin, Moray, Skotlandia kawan kawin. Sesuai skillnya, ia mengajar di mata pelajaran ilokusi dan musik. Dengan upah 10 pound sterling per sesi plus uang makan, bikin si Alexander Graham ini cukup betah ngajar di sana. Keren banget. Dia baru umur 16 tahun udah ngasilin duit. Kalau kalian umur 16 tahun udah ngapain aja? Tulis di kolom komentar. Setahun berlalu kawan kawin, tepatnya pada tahun 1864, ia sempat berhenti mengajar demi menggali lagi ilmunya di salah satu universitas yang berada di Edinburgh. Ia kuliah di University of Edinburgh cuma setahun. Kelar kuliah di tahun 1865, bikin ia balik lagi buat ngajar di Westonhouse Academy kawan kawin. Selama waktunya di kota Elgin, si Alexander Graham Bell ini juga mempelajari bahasa Latin dan Yunani kawan kawin. Jadi dia memang ketertarikannya memang pada sebuah bahasa. Dia kalau tinggal di Konoha itu bakal senang banget dia
mempelajari banyak bahasa daerah di sini. Di sini kan satu daerah aja bisa bahasanya 10 sampai 15-an. Jadi kalau satu Konoha ini dia pelajarin, bisa dapat penghargaan seabrek-abreknya tuh kayaknya tuh. Oke, lanjut kawan-kawin. Jadi hidup di era abad ke-19 merupakan sebuah tantangan bagi keluarga Alexander Graham Bell, di mana saat itu lagi hype-hypenya wabah TBC atau yang dikenal sebagai Komsumten atau White Plague namanya kalau zaman dulu. White Plague di eranya si Victoria. Industrialisasi yang pesat itu menyebabkan kepadatan penduduk yang sangat ekstrim saat itu kawan-kawin. Hunian lembab dan sanitasi yang sangat buruk di London pada zaman itu. Dan di tanggal 17 Mei tahun 1867, adiknya yang bernama Edward Charles Bell itu menjadi korban keganasan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut. Jadi adiknya udah masih kecil, harus meninggal gara-gara TBC kawan-kawin. Itu memang salah satu tragedi sih pada zaman itu. Ngeri banget yang namanya TBC ini memang kawan-kawin. Saya nggak tahu sampai detik ini kayaknya TBC ini belum ada obat pastinya yang bisa menghentikan langsung si penyakit TBC ini. Karena ini cukup mengenaskan. Penyakit TBC ini dia nggak langsung nyerang, cuman pelan, tapi ujungnya mati gitu. Agak serem juga. 3 tahun berlalu, tepatnya di bulan Juni tahun 1868, saat musim gugur itu si Alexander Graham Bell mencoba peruntungannya saat itu. Ia mendaftar lagi untuk kuliah di University College London dan alhamdulillah langsung diterima. Memang si Alexander Graham Bell ini udah kayak peruntungannya tuh bagus sekali dia. Saat itu Alexander Graham Bell bergabung dengan UCL Philosophical Society dan belajar metode mengajar untuk orang tunarungu. Selain itu, ia juga terlibat dalam pekerjaan ayahnya yang lebih banyak bergelut dengan orang tunarungu. Jadi, ia mengajar mereka berbicara menggunakan simbol visual. Jadi, kehidupan mereka atau kehidupan si Alexander Graham Bell ini bersama keluarganya itu dibalik bayang-bayang wabah penyakit TBC saat itu. Di mana kakaknya yang bernama Melville James Bell itu harus meninggal juga karena wabah ini. Nggak lama selang waktu meninggal adiknya dengan meninggal kakaknya ini. Wabah ini memang cukup serius saat itu karena tidak ada penanganan medis yang begitu cepat untuk menghindari wabah TBC ini. Ayahnya ngerasa lingkungan London udah nggak cocok buat keluarga mereka. Ia tidak mau si ayahnya ini udah kehilangan adiknya, terus yang kakaknya si Alexander ini. Jadi dia nggak mau korban ketiga itu si Alexander Graham Bell. Terlalu sayang ya sama si Bell ini. Cukup 2 anaknya yang meninggal. Ia nggak mau si Alexander Graham Bell juga harus menjadi korban wabah ini. Jadi Alexander Melville Bell, yaitu ayahnya si Alexander Graham Bell ini, membawa keluarganya untuk imigrasi ke Kanada pada bulan Agustus di tahun 1870 kawan-kawin. Dan akibatnya kawan-kawin, pendidikan si Alexander Graham Bell ini lagi-lagi nggak kelar di UCL atau University College London. Karena mau nggak mau ya harus nurut sama ayahnya. Dan ini juga demi kebaikannya dia biar tidak terkontaminasi oleh wabah TBC di London. Ketika berimigrasi, ayahnya memilih lokasi sebuah pertanian yang berada di Brantford, Ontario. Dengan harapan si Alexander Graham Bell ini bisa mendapatkan udara yang jauh lebih baik dibandingkan tempat sebelumnya yang ada di London. Saat tinggal di Brantford, Ontario, si Alexander Graham Bell ini lebih fokus pada studi suara manusia dan mekanika bicara kawan-kawin. Jadi ia mencoba adaptasi dengan orang sekitar. Nggak butuh waktu lama kawan-kawin, si Alexander Graham Bell ini berteman dengan sebuah komunitas Mohawk yang ada di Six Nations Reserve. Ia menggunakan visible speech yang diciptakan oleh ayahnya untuk mendokumentasikan bahasa Mohawk yang saat itu sebagian besar belum tertulis. Jadi ya mumpung ada karya bapaknya nih, visible speech, ia terapkan saja di komunitas Mohawk ini. Dengan bantuan seorang pria Mohawk yang bernama Daniel Dockstader, Bell mencatat pengucapan berbagai kata Mohawk dalam jurnalnya.
termasuk nama-nama flora, fauna, bagian tubuh, cuaca, dan makanan, kawan kawin. Dan atas usahanya untuk mempelajari dan mendokumentasi pelajaran bahasa mereka, si Alexander Graham Bell ini dinobatkan sebagai kepala suku kehormatan Mohawk dan berpartisipasi dalam tarian tradisional yang diadakan oleh suku Mohawk saat itu. Saya bilang juga apa, kawan kawin? Harusnya si Alexander Graham Bell ini main dulu ke Konoha. Di sini kan banyak sekali bahasa daerah, dia bakal banyak bisa pelajarin bahasa. Dan pastinya penghormatannya juga bakal lebih banyak lagi dari yang dulu. Oh iya kawan kawin, jadi si Alexander Graham Bell ini juga mendirikan sebuah bengkel untuk melanjutkan eksperimen listrik suara atau yang kayak semacam piano listrik gitu, kayak piano elektrik. Jadi di sini ia mulai mengembangkan hipotesis untuk mengirimkan suara manusia melalui kabel yang mengarah pada penemuan teleponnya. Setelah beberapa waktu di Branford, si Alexander Graham Bell ini pindah ke Boston, Amerika Serikat pada tahun 1871, kawan kawin. Di sana ia mengajar di berbagai sekolah tunarungu, termasuk diantaranya yaitu sekolah School of Fordive, yaitu sekolah tunarungu yang cukup terkenal saat itu, kawan-kawan. Sekian banyak sekolah yang ia datangi untuk mengajar, timbullah niat dia untuk membuat sekolah sendiri. Dan setahun kemudian setelah dia mengajar dari berbagai sekolah, ia membuka sendiri sekolah swasta untuk para tunarungu. Sekolah yang ia dirikan ia namai Vocal Psychology and Mechanics of Speech. Dengan fokus utamanya adalah mengajar anak-anak tunarungu. Jadi hati si Alexander Graham Bell ini sangat mulia menurut saya. Dia dengan secara gratis memberikan pendidikan untuk para teman-teman atau orang-orang yang tunarungu saat itu. Tanpa memikirkan kesehatannya sendiri, si Alexander Graham Bell ini menjalani tahun demi tahun hanya untuk mengajar anak-anak tunarungu. Segitu sibuknya dengan anak tunarungu. Entah apa alasannya, yang jelas dia sangat mendedikasikan waktunya, hampir setengah hidupnya untuk mengajar tunarungu. Nah, di tahun 1873 merupakan momen yang sangat krusial dalam hidup Alexander Graham Bell ini, di mana ia harus bolak-balik Branford, Boston untuk ngajar sekalian melakukan eksperimen di Branford. Karena bagaimanapun juga Branford merupakan tempat yang ia sudah kayak udah klik nih, gue bakal buat penemuan gue di sini di Branford. Jadi di Boston dia hanya mengajar. Jadi dia kayak bolak-balik aja sih, kawan-kawan. Ya, tapi itu juga makan waktu juga sebenarnya. Dengan kondisi dia yang saat itu kurang fit sebenarnya, karena dia kan sempat tinggal di London itu kena hampir TBC gitu. Jadi dia tinggal di Brentford sudah oke lah kesehatannya. Tapi ditambah dia harus bolak-balik. Segitu perjuangan Alexander Graham Bell untuk para orang-orang tunarungu. Hingga suatu ketika pada saat musim gugur, Alexander Graham Bell ini memfokuskan dirinya untuk melakukan eksperimen telegraf harmonik. Jadi telegraf harmonik adalah sebuah alat yang dirancang untuk mengirimkan beberapa pesan sekaligus melalui satu kabel. Jadi ini ide-ide yang sangat cemerlang pada saat itu. Pada tahun itu kawan-kawan, namanya si Alexander Graham Bell ini sangat terkenal di beberapa kalangan. Hingga suatu ketika tibalah salah seorang pengacara yang sekaligus investor bernama Gardiner Green Hubbard itu mendengar kabar angin bahwa si Alexander Graham Bell ini mengajar anak-anak tunarungu dengan gratis dan tanpa memungut biaya apapun. Dan kebetulan si Green Hubbard mempunyai anak, kalau nggak salah cewek ya anaknya, yang bernama Mabel Hubbard. Jadi si Mabel Hubbard ini kebetulan si anaknya ini juga tunarungu. Dan dia mencoba menghubungi si Alexander Graham Bell ini untuk mengajar anaknya yang bernama Mabel Hubbard. Jadi bahasanya tuh kayak gini. Halo Bell, ente di mana ini? Ini anak punya anak ini namanya Mabel Hubbard. Jadi ente mau nggak ngajar anak saya ini? Jadi berapapun bayaran kamu saya akan bayar, katanya si Green Hubbard ini. Ya jelas si Alexander Graham Bell dengan senang hati, jangankan dibayar,
nggak dibayar pun dia bakal datang buat ngajar anak dia gitu. Mabel Hubbard ini adalah seorang gadis yang tunarungu sejak ia berumur 5 tahun akibat dari menderita penyakit demam berdarah. Jadi saya sebenarnya lagi mikir nih kawan-kawan, kok bisa demam berdarah itu mengakibatkan tunarungu? Pendengarannya jadi kurang. Saya belum searching gimana jalur atau dampak dari sebuah demam berdarah. Tapi memang saat itu dia mengalami tunarungu akibat penyakit demam berdarah si Mabel Hubbard ini. Mabel Hubbard itu awalnya kurang menyukai si Alexander Graham Bell ini karena menurut dia stylenya dia tuh terlalu kumuh, terlalu selengean, kasarnya kayak gitu. Jadi karena si Mabel Hubbard kan dia anaknya investor sekaligus pengacara nih bapaknya nih. Jadi iya sih kalau dia mikir kalau si Alexander Graham Bell ini agak selengean. Karena memang tampilan si Alexander Graham Bell itu ya memang kayak gitu. Tampil selengean apa adanya gitu kawan-kawan. Namun lambat laun tumbuhlah rasa suka, rasa cinta dari si Mabel Hubbard ke Alexander Graham Bell. Gimana enggak kawan-kawan? Ketemu tiap hari, komunikasi tiap hari. Ya kan cinta itu tumbuh dari seberapa jauh, seberapa dekat kita berkomunikasi, itu sih menurut saya. Karena cinta itu berawal dari komunikasi sebenarnya kawan-kawan. Hubbard sangat terkesan dan terkesima dengan dedikasi si Alexander Graham Bell ini dalam mengajar anak tunarungu. Ia menyadari potensi yang ada dalam Alexander Graham Bell. Jadi pernah si Hubbard ini dikasih tahu ide sama si Alexander Graham Bell bahwa sebuah komunikasi itu bisa ditransmisikan lewat kabel. Nah, karena ia ngelihat langsung gimana dedikasinya si Alexander Graham Bell, ia bersedia untuk ngasih uang buat jadi ya kayak investor lah, ngasih modal buat dia ngelakuin eksperimen tersebut. Menjelang akhir tahun 1873, Alexander Graham Bell mulai mengurangi jam terbang buat ngajarnya. Dia pengen fokus untuk melakukan atau mengejar penelitian untuk penemuannya secara penuh. Jadi dia coba kurangin dulu lah jadwal ngajar karena dia mau fokusin untuk telegraf harmoniknya.